Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Ya gue lagi makan. Jadi gue dapat kiriman dari salah satu bisnis yang menurut gue sudah menemukan bakat terbaiknya. Itu adalah memasak kue karena kuenya enak banget ternyata. Ini adalah dari Mamima. Gue dapat puding nih ya. Yang satu strawberry cheesecake, yang satu regal. Nah, yang strawberry ini krimnya banyak banget, jadi padat banget. Lu yang suka strawberry itu ada 2 buahnya juga, jadi lu dapetin banyak nutrisi dari sini. Dan ini deep banget, krimnya banyak. Terus di bawahnya juga ada crunchnya gitu. Jadi ini udah oke banget menurut gua. Terus ingredientsnya udah terasa banget premium di lidah lu. Dan karena juga sistemnya pre-order, jadi semuanya harusnya sudah fresh bake banget. Jadi semuanya memang dibikin untuk orderan di hari-hari yang sudah ditentukan. Jadi menurut gue bisa dibilang mematenkan kualitas dari rasanya. Dan kalau untuk yang ini adalah yang regal. Dan lu bisa lihat layeringnya. Karena lagi-lagi bagi gue tuh makanan tuh adalah sacred gitu ya. Sangat-sangat suci gitu makanan. Dan menurut gue memang bukan hanya rasa, tapi penampilan dari makanan juga sangat-sangat membantu output dari makanan itu sendiri saat masuk dalam mulut lu gitu kan. Jadi ini udah gue makan ya. Itu saatnya editor gue juga makan di belakang gitu ya. Komposisi pudingnya luar biasa ya menurut gua, rasa regal juga luar biasa. Jadi support lah bisnis-bisnis kecil dari kita orang Indonesia supaya kita tuh terkeluar dari resesi yang membantu mereka dapat rezeki. Jadi kalian bisa pause videonya dulu, beli dulu, baru nonton lagi. Nah, kali ini kalau misalnya kalian mau beli, mau support video gua, yaitu adalah dengan cara juga mensupport mereka. Kalian bisa semua langsung beli dan PO aja. Linknya semua ada di deskripsi di bawah. Ini Instagramnya ini. Mamima. Thank you ya udah support juga di video kali ini. Dan hari ini gua muncul dengan salah satu kasus paling misterius. Kalau misalnya kalian mau nonton versi lengkapnya, fullnya, atau mungkin lebih banyak ilustrasi, atau memang lebih eksplisit, karena di sini di YouTube kami terbatas. Kalian bisa nonton di Unsolved Mysteries di Netflix season yang kedua. Itu adalah mau gue bawakan adalah kasus tentang kejadian di hotel termahal yang ada di Norwegia, yaitu adalah Oslo Plaza Hotel pada tahun 90-an. Ini adalah salah satu kasus yang misterius sampai detik ini. Belum terpecahkan siapa sebenarnya orang yang menginap di hotel tersebut. Dan terjadi sebuah kejadian yang luar biasa mengerikan di hotel tersebut. Misterinya gimana? Siapakah wanita ini? Mari kita bahas bersama-sama di video kali ini. Dan silahkan sebelum kita mulai, kalian bisa langsung like, share, dan subscribe pastinya. Supaya kalian bisa mensupport gue terus. Dan kalian bisa join membership untuk menonton video lebih awal, dapetin badge di live stream dan segala macamnya, nontonin BTS gue. Jadi kalian bisa support. Yang kalian bisa langsung klik aja join atau gabung di bawah. Dan pastikan juga kalian bisa follow gue di Instagram dan di Twitter. Gue ada di @rivalsantosa. Di sana kalian bisa DM gue kasus yang menarik. So, let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still. Rabu malam, tepatnya pada tanggal 31 Mei 1995. Seorang wanita itu melakukan check-in malam-malam di sebuah hotel bintang 5 terbaik dan termewah pada saat itu di era-eranya di Oslo, Norwegia bernama Oslo Plaza Hotel. Jadi kalau kalian tahu Plaza Hotel, di New York pun menjadi salah satu yang mahal pol kamarnya. Bahkan itu bisa ada presidential suite-nya yang satu malam tuh 1 miliaran gitu per malamnya. Nah, wanita ini lalu dikasih pada saat itu, malam itu, ke kamar nomor 2805. Jadi dia memang sudah check-in beberapa hari sebelumnya. Dan langsung memasang tanda do not disturb di depan pintunya setelah dia masuk ke kamarnya. Lalu setelah 3 hari menginap, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 1995, resepsionis di bawah itu baru ingat bahwa wanita ini nggak memberikan atau menjaminkan kartu kreditnya saat check-in. Bahkan memang juga tidak memberikan uang deposit untuk apapun saat awal check-in. Nah, maka dengan alasan takutnya ini tamu udah nggak ada atau memang udah pergi, kabur atau kayak gimana, security dari hotel ini diutus untuk pada pukul 7.50 malam untuk ngecek kamar 2805 di lantai 28 untuk info soal bahwa harusnya dia ngasih kartu kredit ataupun uang deposit untuk menjadi jaminan. Karena hotel mewah biasanya kayak gitu. Bahkan gue nginep di salah satu hotel di Los Angeles ya, di Kempinski atau di mana gitu gue lupa ya.
Itu depositnya itu $500. Jadi emang gede banget deposit khususnya di hotel-hotel mewah, karena tentunya untuk menjamin tamu-tamunya yang lain juga kalau tamu yang ini tuh terjamin dan gak bakal bikin rusuh gitu kira-kira. Jadi itulah kenapa dibutuhkan jaminan saat awal check-in, either pakai kartu kredit ataupun pakai uang cash. Nah, security-nya pada saat itu menemukan pintunya memang sudah diberi tanda do not disturb. Jadi alias memang tidak bisa diganggu, dan biasanya juga bellnya tuh udah nggak bisa bunyi biasanya kalau do not disturb. Nah, lalu sesaat security tersebut datang ke depan kamar tersebut, itu security-nya langsung ketuk kamarnya beberapa kali. Nah, setelah ketukan beberapa kali, itu kemudian terdengar tiba-tiba ada 1 kali suara tembakan dari dalam kamar asalnya. Tapi karena security tersebut takut akan ada tembakan lain atau akan mencelakakan dirinya sendiri gitu ya, makanya dari itu security-nya itu memutuskan untuk bersembunyi sebentar sambil melihat ke arah pintu kamar 2805 beberapa saat. Dan setelah dia mengintip dan rasanya kayak nggak terjadi apa-apa gitu ya, nah dia baru memutuskan untuk turun naik lift untuk ke ruang keamanan dan ngajak security chief-nya atau ketua keamanan untuk nemenin dia lagi ke lantai 28 untuk ngecek kamar tersebut. Karena kalau dia tiba-tiba ngecek sendiri, nanti kalau ada apa-apa takutnya dia yang kesalahan. Makanya dia turun dulu, ngajak security chief untuk naik ke atas untuk buka pintunya juga melalui akses. Nah, saat itu ada jeda 15 menit di mana kamar 2805 itu nggak ada yang mantau sama sekali karena security-nya udah keburu turun. Barulah setelah 15 menit kemudian itu security bersama dengan atasannya, yaitu security chief-nya, itu naik ke atas lagi ke kamar 2805. Kepala keamanan pada saat itu tetap mengetuk pintu karena nggak berani langsung main dobrak aja, takutnya lagi ngapain gitu kan. Tapi karena memang tidak ada jawaban, makanya security chief-nya akhirnya menggunakan security card-nya yang biasanya memang bisa membuka seluruh pintu yang ada di kamar tersebut. Dan memang saat itu kondisi pintunya itu sudah di double lock, alias ada yang ngunci 2 kali dari dalam kamar dan bukan dari luar kamar, itu kuncinya. Nah, saat memasuki kamar tersebut, itu keduanya, security chief sama si security yang ini, itu langsung cium bau darah yang cukup menyengat pada saat itu. Jadi baunya udah gak enak. Nah, sekaligus menemukan si tubuh wanita ini gitu ya, dengan keadaan bagian tubuh tuh setengahnya ada di ranjang, lalu paha dan kakinya tuh kayak turun ke bawah ranjang. Jadi memang badannya tuh cuma setengah yang ada di ranjang, dan memang dengan kondisi kepalanya sudah ada tandanya gitu ya, dengan pistol di tangan kanannya. Modelnya pistolnya kayak gini nih, tangannya kayak gini, jadi triggernya ada di sini gitu. Nah, kepala keamanan pada saat itu langsung meminta anak buahnya, si security-nya ini tadi, untuk menghubungi pihak kepolisian untuk membantu penyelidikan kejadian tersebut, karena mereka sebagai security, mereka tentunya nggak bisa melakukan penyelidikan forensik dan segala macamnya, jadi mereka panggil polisi untuk ngecek lebih jauh. Nah, beberapa saat kemudian polisinya itu datang dan masuk ke kamar tersebut, dan barulah ada beberapa penemuan di kamar tersebut yang akhirnya dinyatakan lewat laporan polisi. Mulai dari nggak ada tanda-tanda perlawanan dari sang wanita tersebut, lalu ada sisa makanan yang masih cukup banyak yang ditaruh di meja office table-nya, lalu nggak ada tanda-tanda orang lain juga yang menginap bareng sama wanita ini, karena nggak ada barang-barang laki-laki siapapun atau barang-barang lain. Dan saat dicek catatan penggunaan kartu kamarnya, karena setiap lu pakai kartu lu itu tercatat, terrecord di sistem. Nah, polisi menyatakan bahwa wanita ini katanya tuh jarang memakai kartunya, jadi alias adalah jarang keluar kamar dan sering menyendiri di kamarnya, yaitu tepatnya di 2805. Nah, tapi pada saat penyelidikan lebih lanjut, polisi itu menemukan sebuah kejanggalan, yaitu nggak satupun saat kopernya atau tasnya semua diperiksa, itu nggak ada satupun identitas yang ditemukan terkait dengan identitas dari si wanita ini. Nggak ada KTP, nggak ada paspornya, lalu juga di kamar mandinya itu nggak ada kosmetik, nggak ada sisir, nggak ada sikat gigi. Intinya ini orang kayak nggak ngapa-ngapain dan memang nggak punya barang-barang yang terkesan personal yang biasa dibawa sama orang saat menginap di sebuah hotel. Kira-kira begitu keadaan. Jadi benar-benar kosong banget, semua barang-barang yang dia bawa tuh nggak ada sama sekali. Jadi memang cuma baju doang. Dan memang yang teranehnya memang ada pada baju-bajunya, yang semua bajunya ternyata itu nggak punya label, alias labelnya itu sudah dicopot atau dirusak. Dan semakin aneh karena wanita ini hanya membawa banyak atasan seperti sweater, jas hujan, dan lain-lain, tapi justru tidak membawa bagian bawahnya atau celana. Jadi memang cuma yang dibawa itu baju-bajunya dia doang. Aneh banget gitu kan, kenapa nggak bawa celana gitu kan. Nah, lalu dari sinilah polisi itu mulai menyatakan bahwa harusnya kasus ini 99,9% dari asumsi seluruh para penyelidik pada saat itu, ini adalah aksi, yaitu mengeliminasi diri sendiri gitu. Walaupun kasusnya masih dinyatakan
sebagai kasus terbuka yang bisa kemungkinan ke kriminal dan lain-lain. Tapi 99,9% polisi atau para petugas keamanan pada saat itu menyatakan bahwa yakin betul bahwa ini adalah kasus biasa. Polisi juga melanjutkan investigasi lanjutan dengan cara memeriksa buku tamu Plaza Hotel pada malam si wanita ini menginap atau check-in. Di buku tamu tersebut tertulis ternyata sebuah nama, yaitu adalah Jennifer dan Louis Vergate, dengan alamat di Belgium sebagai tempat lahirnya atau alamat tempat tinggalnya. Selain alamat dan tempat tinggal, dia juga nulis nomor teleponnya dan juga nulis tanggal lahirnya, yaitu 28 Agustus tahun 73. Nah, di form check-in tersebut, itu juga secara aneh nggak ada identitas yang diberikan. Biasanya kalau international guest, itu biasanya lo nulis nomor pasport gitu kalau untuk international guest. Nah, di kartu check-in tersebut, itu nggak ada yang namanya nomor pasportnya, jadi dikosongin. Dan juga nggak ada deposit, nggak ada kartu kredit, dan payment methodnya itu dicentangnya adalah cash atau kontan. Jadi memang sudah dibayar dari awal menginap tapi tidak memberikan deposit atau kartu kredit. Itu yang menjadi salah satu keanehan saat lu check-in ke hotel mahal tapi lu tidak melakukan deposit atau tidak save kartu kredit lu dulu sebagai jaminan sebelum lu check out. Maka menjadi pertanyaan besar sekali untuk polisi pada saat itu, kenapa hotel berbintang 5 sekelas Plaza Hotel ini, yang biasanya tamu-tamunya juga tamu-tamu gokil yang naik ke sana atau masuk atau nginap ke sana seperti rockstar, politician dan segala macam, itu bisa ngasih kunci kamar ke tamu yang nggak ngasih tunjuk identitasnya dan juga ngasih deposit. Jadi kan aneh banget ya, itu benar-benar nggak ada pasport, nggak ada identitas, tapi lu tetap bisa dikasih kunci. Lu mau check-in ke hotel manapun itu nggak akan bisa terjadi. Kecuali memang lu nginep di hotel-hotel ya plus-plus gitu misalnya. Nah, padahal ini memang hotel yang selalu dituju kan sama orang-orang besar. Jadi agak aneh gitu kenapa bisa mengambil resiko seperti itu. Apalagi menjadi salah satu hotel yang terbesar di Norwegia pada saat itu dan paling mewah. Jadi seharusnya nggak mungkin bisa kasih kunci kamar tanpa identitas yang jelas. Nah, lebih bikin penasarannya lagi gitu ya. Saat nama Jennifer Vergate ini dikirim ke Interpol Belgia sebagai asal negaranya wanita ini atau sebagai tempat tinggal dari wanita ini, ternyata nama tersebut atau nama Jennifer Vergate itu adalah nama palsu dan gak cocok sama sekali dengan yang namanya identifikasi yang diberikan. Atau muka dan segala macamnya ternyata gak ada nama Jennifer Vergate dengan penampilan seperti wanita yang ditemukan di Oslo Plaza Hotel ini. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi kan adalah sebenarnya di mana si Louis Vergate ini yang ikut daftar bersama Jennifer Vergate saat pertama kali check-in. Karena saat dicek untuk sidik jari di seluruh kamar, ya seperti di gelas dan segala macamnya, itu nggak ditemukan sidik jari selain sidik jari dari Jennifer Vergate ini. Lebih gilanya, seluruh sidik jari ini, Jennifer Vergate ini, sudah dikirim ke Interpol beberapa negara di Eropa. Dan gak ada satupun negara yang bisa mengkonfirmasi identitas dari Jennifer Vergate ini. Dan orang ini seperti memang tidak pernah ada datanya di negara manapun. Kira-kira seperti itu. Nah, salah satu saksi, resepsionis yang pada saat itu menangani check-in-nya Jennifer Vergate dan Louis Vergate, itu ditanya juga sama polisi, apakah lu melihat bahwa ada laki-laki yang menemani Jennifer Vergate? Gitu ya. Nah, ternyata datanya tuh bias karena ada beberapa kan biasa kalau resepsionis tuh ada beberapa resepsionis gitu ya yang nanganin, dan ada beberapa resepsionis yang lihat, ada beberapa resepsionis yang tidak lihat bahwa katanya Jennifer itu bersama Louis Vergate. Tapi yang ngelihat pada saat itu ada Louis Vergate, katanya Louis Vergate itu beberapa saat setelah Jennifer Vergate itu dikasih kuncinya dan bisa check-in, itu katanya Louis itu tiba-tiba menghilang, dan yang naik sendiri ke kamar tersebut ke 2805 itu hanyalah si Jennifer Vergate. Dan memang sebenarnya ini sudah dikonfirmasi juga kehadiran Louis Vergate ini karena 3 hari sebelumnya dia itu sempat nelpon ke Oslo Plaza Hotel si Jennifer Vergate ini bahwa dia akan menginap dan check-in atas nama Jennifer Vergate dan juga Louis Vergate. Kira-kira seperti itu. Pertanyaannya adalah tentunya kalau misalnya gue dikasih kasus seperti ini dan lu gue ceritain kayak gini, pertanyaan paling simpel adalah ya udah tinggal cek kamera CCTV aja. Toh ini kamar mewah atau juga hotelnya mewah banget, jadi harusnya semua koridor segala macam tuh ada CCTV dong tentunya untuk mendokumentasikan segala hal. Karena memang CCTV gunanya adalah untuk memecahkan kasus-kasus seperti ini gitu. Nah tapi sayangnya, anehnya juga polisi itu katanya nggak memeriksa sama sekali kamera CCTV dan seluruh rekaman CCTV di hari check-in-nya Jennifer Vergate dan juga di hari selesainya si Jennifer Vergate.
Nah setelah mengalami kebuntuan, gue nggak tahu alasannya apa kenapa polisi nggak mau ngecek, makanya ini menjadi kasus yang misterius banget karena polisi juga seakan-akan seperti setengah hati untuk nyelesain gitu ya. Makanya karena kebuntuan ini, pihak polisi itu ya memang udah enggan aja untuk menyelesaikan kasus ini karena terlalu buang waktu menurut mereka, dan asumsi mereka ya tadi 99,9% ini adalah soal kasus biasa. Dan mereka menilai bahwa Jennifer Fairgate itu dalam state sedang depresi, gangguan kejiwaan, dan jarang keluar dari kamar juga. Makanya kayaknya memang dia sudah mempersiapkan hari terakhirnya gitu. Dan memang tahun 1996 akhirnya setahun setelah kasusnya kejadian, itu 1996 kasus ini akhirnya ditutup oleh polisi Norwegia. Dan di tahun yang sama juga, itu setelah tubuhnya Jennifer itu disimpan selama 1 tahun lebih untuk identifikasi, kali-kali aja nemu identitas aslinya, ya akhirnya dikubur gitu. Dikubur sendiri tanpa pendeta, tepatnya tanggal 26 Juni 1996. Gak ada yang ngadirin siapapun karena gak ada yang kenal dan gak ada yang mengakui juga. Dan tentunya dikubur tanpa batu nisan. Jadi tanpa identitas yang jelas. Nah, kalau menurut polisi sudah selesai pada saat itu, gak begitu dengan Lars Wagner. Dia adalah penulis dan jurnalis untuk orang-orang hilang di Norwegia. Dia tuh merasa bahwa kasus ini itu harus dilanjutkan, dan mencari identitas sesungguhnya dari Jennifer itu adalah sebuah kepentingan karena tentunya ada orang-orang yang kenal sama Jennifer Fairgate dan mereka harus tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Jennifer Fairgate. Maka dari itu dia melanjutkan lagi, dia mencoba mencari kebenaran, dia ngumpulin lagi dokumen-dokumen dari polisi karena mereka jurnalis juga nih, si Lars Wagner dan kawan-kawan. Akhirnya dia dapetin dokumen juga dan dia juga kumpulin, dan dia melakukan investigasi juga secara mandiri. Dan dia bikin nih kasus ini menjadi sebuah tulisan yang di-renew tulisannya atau diupdate terus dari tahun per tahun sampai detik ini. Karena memang belum selesai dan dia merasa bahwa suatu saat kasus ini akan selesai. Nah, makalah pertama yang dilakukan pada saat itu, saat dia mulai mengambil kasus ini menjadi kasus yang harus dia selesaikan gitu ya, itu dia pergi dulu tuh ke Belgia gitu. Karena dia mengumpulkan bukti-bukti dan dia tahu bahwa di check-in card-nya itu bahwa si Jennifer Fairgate ini katanya dari Belgia. Makanya dia itu langsung pergi ke Belgia, ngubungin salah satu jurnalis di sana untuk jadi translator dan coba tanya-tanyain ke tempat-tempat di mana si Jennifer Fairgate ini nulis alamat di check-in card-nya. Nah, ternyata saat dia pergi ke kota tersebut atau alamat yang dituliskan sama si Jennifer Fairgate, ternyata memang itu adalah sebuah kota kecil, di mana kota kecilnya tentu semua satu sama lain itu pastinya kenal gitu ya, dan kecil dan besar, tumbuh tua bahkan, dan meninggal juga di kota yang sama biasanya kalau kota-kota kecil. Tapi sayangnya di kota kecil yang dimana community juga begitu erat, ternyata tidak ada satupun orang yang kenal dengan ciri-ciri dari Jennifer Fairgate. Begitu juga dengan alamatnya, ternyata nomor rumah yang dicantumkan di check-in card tersebut itu nggak pernah ada di kota tersebut. Jadi nomor rumahnya pun itu juga bodong. Jadi betul-betul semuanya adalah kepalsuan dan memang seperti sengaja dibuat atau dituliskan oleh Jennifer Fairgate, memang agarnya dia betul-betul tidak bisa di-track kembali. Jadi memang pengen ya anonim aja. Lalu karena dapat jalan buntu untuk nyari identitasnya, Wagner ini mencoba meneliti kasusnya lebih dalam lagi dan bukan fokus keluar tapi fokus ke dalam, yaitu di Plaza Hotelnya itu sendiri. Karena mungkin tentunya masih banyak bukti-bukti yang sepertinya belum terungkap dengan jelas dan belum dinyatakan sama polisi secara resmi. Dia menemukan bukti-bukti yang cukup aneh pada saat itu. Kalau polisi bilang Jennifer Fairgate itu depresi dan juga sakit jiwa dan emang pengen mengakhiri hidupnya di kamar, kenapa pada saat ditemukan, dia itu baru banget mandi Jennifer Fairgate. Selain itu, dia tuh udah dalam kondisi pakai jaket hitam kulit, terus pakai sepatu boots. Harusnya setelan tersebut menurut si Lars Wagner, ini adalah untuk persiapan seorang wanita yang pengen pergi keluar, ingin menemui seseorang. Jadi tampilannya rapi, makanya mandi dulu. Walaupun di sisi lain, asumsi gue adalah bahwa bisa aja orang yang udah mau menyelesaikan atau nyelesain dirinya ya pengen terlihat cantik dan maksimal, makanya mandi dan segala macamnya supaya pas ditemukan ya nggak terlalu jelek-jelek amat. Itu bisa juga menurut gue, tapi itu yang coba dipikirkan sama Lars Wagner pada saat itu. Tapi yang aneh memang bukan itu doang, karena di kopernya Jennifer itu ditemukan peluru tuh ada 25 di salah satu kopernya si Jennifer Fairgate. Itu untuk senjata Browningnya, dan anehnya kenapa harus 25 peluru? Kalau memang cuman tugasnya adalah ingin nembak sekali gitu. Dan anehnya lagi kenapa satu koper khusus itu hanya untuk membawa 25 peluru. Ini menjadi pertanyaan banget. Kalau 25 peluru rasanya memang handgun ini atau senjatanya ini memang buat dibawa buat
tembak-tembakan dong pasti gitu kan. Kira-kira tuh seperti itu, bukan untuk hanya tugas sederhananya dia. Selain urusan peluru yang cukup mencurigakan, penemuan unik lainnya adalah bagaimana cara Jennifer itu megang senjatanya seperti yang tadi gue bilang di awal. Di mana Wagner masih bingung wanita sekecil Jennifer dengan jari dan tangan yang juga cukup kecil itu masih sanggup megang senjatanya dengan kokoh setelah nembak. Menjadi pertanyaan lagi. Nah, saat diteliti juga oleh salah satu pakar persenjataan, biasanya kalau orang mau ngelakuin gituan tuh ya, biasanya tuh tangannya tuh udah gemeteran gitu. Jadi udah gemeteran, udah shaky banget, dan biasanya malah pegang memang dengan dua tangan supaya bisa menstabilkan moncongnya gitu kan. Dan harusnya darahnya tuh bisa juga harusnya muncul ke tangan. Jadi harusnya kotorin tangan, kotorin baju dan segala macam. Dan harusnya posisinya dari senjata tersebut juga udah nggak rapi, harusnya mungkin udah mental gitu senjatanya. Tapi kenapa di sini kondisinya masih rapi sekali, bahkan di tangannya Jennifer Vergate itu masih bersih putih sekali. Bahkan gue nggak bisa kasih lihat komparasi gambarnya karena si expert ini memperlihatkan keadaan yang sama gitu ya, tapi dengan kondisi tangan yang berbeda. Karena biasanya lumrahnya harusnya tangannya udah banyak bruises, terus juga banyak cipratan-cipratan darahnya. Harusnya seperti itu. Tapi kenapa Jennifer Vergate itu bersih banget tangannya? Padahal memang sebenarnya darah itu ada di sisi-sisi lain seperti ada di tembok dan lain-lain. Tapi kenapa kok sama sekali nggak ngenain bajunya dan juga nggak ngenain tangannya sama sekali? Dan menurut ahli ini harusnya bukan kasus sederhana dan biasa aja cuman soal wanita depresi dan sakit jiwa. Ini lebih dari itu. Bahkan Wagner sampai membuat sebuah reka ulang bersama dengan beberapa ahli yang akhirnya menyatakan bahwa memang Jennifer secara kasat mata gitu ya, harusnya tuh memang ditembak dalam keadaan tertidur. Yang bisa jadi udah dibius atau dibikin pingsan atau kayak gimana. Dan kemungkinan ini juga bisa dinilai sangat-sangat besar. Karena pada saat itu, saat penyelidikan di awal, polisi itu cuma ngecek toksikologi untuk kadar alkohol di dalam tubuhnya Jennifer Vergate dan tidak ngecek keseluruhan. Ini menjadi pertanyaan lagi, kenapa setiap penyelidikannya tidak dituntaskan dan tidak diselidiki lebih mendalam. Dan kesannya seperti setengah-setengah kerjanya. Dan ini yang ngebuat si Lars Wagner ini semakin curiga bahwa sebenarnya kasus ini bukan kasus biasa gitu. Nah, karena kasusnya semakin menarik, makanya dari itu si Wagner ini mencoba meneliti soal kapan kira-kira Jennifer itu keluar masuk kamar. Jadi dia coba pengen lihat timelinenya lagi gitu. Emang bener gak sih dia itu memang cuma ada di kamar doang gitu kan. Dan memang ternyata saat diperiksa kembali, ada hal yang terbalik dengan pernyataan polisi sebelumnya. Kalau polisi bilang Jennifer itu di kamar terus, ternyata kenyataannya di dokumen penggunaan kartu kamar yang tadi gue bilang setiap lo masuk itu terrecord di sistem, Jennifer Vergate itu keluar masuk beberapa kali, atau setidaknya kartu kamarnya digunakan beberapa kali. Lalu juga kesaksian dari housekeeping yang ngebersihin kamar sehari setelah Jennifer nginep, tepatnya di hari Kamis, itu katanya saat mereka masuk kamar tersebut dalam keadaan kosong. Dan emang benar ternyata Jennifer itu baru kembali 20 jam setelah kepergiannya dari hotel tersebut, yaitu di hari Jumat. Berarti Jennifer dengan kata lain itu pergi ke tempat lain atau mungkin bahkan menginap di tempat lain selama kurang lebih 15-20 jam. Dan berbeda dengan keterangan polisi yang mengatakan dia itu stay di kamar doang. Barulah dari sini mulai menguat sebuah asumsi lain yang lebih liar soal Jennifer Vergate. Dan bahkan sekarang lu bisa temuin ya kalau lu ketik Jennifer Vergate ya itu langsung semua keluar kasusnya dan asumsi ini, yaitu dimana Jennifer Vergate itu disangkakan oleh banyak orang dan banyak ahli dia adalah seorang mata-mata muda yang dikirim ke Norway, mengingat Norway itu seringkali menjadi negara mediator politik discussion dan banyak melakukan juga pertemuan-pertemuan rahasia juga di sana dan khususnya juga di plaza hotel tersebut. Asumsi ini dibawa juga oleh Wagner ke salah satu expert soal mata-mata dan secret operation, dan dia membenarkan bahwa bukti-bukti soal Jennifer Vergate ini sangat mengarah sekali ke operasi rahasia dan sangat mungkin bahwa Jennifer adalah mata-mata yang memang dieliminasi karena sudah compromised atau ketahuan lah bisa dibilang, atau memang ada seseorang yang memang ingin gituin aja. Nah, kata si expert tersebut ya, ini diperkuat, asumsi ini diperkuat dengan nomor seri dari senjatanya tuh dihapus secara halus sekali. Lalu semua label baju itu dicopot supaya nggak bisa di-track kira-kira histori perjalanannya. Jadi nggak bisa di-track kemana-mana sama sekali gitu ya. Dan juga nggak ada darah sama sekali. Itu juga sesuatu hal yang sangat bersih. Dan nggak ada yang melapor soal orang hilang. Jadi bisa dikonfirmasikan gitu bahwa memang biasanya secret operation kalau memang ada salah satu operatornya meninggal gitu ya, biasanya tim dari secret operation tersebut nyamperin ke keluarganya, ngasih duit tutup mulut, bilang bahwa anaknya adalah pahlawan.
Jadi nggak usah dilaporin lagi, nggak usah dibesar-besarin. Intinya anak lo ya udah kayak gitu, udah jadi pahlawan lah intinya. Dan untuk urusan pintu terkunci dari dalam, kata si expert ini memang urusan pintu kunci mengunci, mau kunci dari dalam, samping, kanan, kiri, atas, bawah, itu katanya udah pekerjaan mudah untuk para secret operator atau para mata-mata spy karena nggak ada pintu yang tertutup untuk para spy. Ceritanya seperti itu, gitu ya. Tapi penyebabnya memang si Jennifer Goodman ini bisa jadi karena ya itu tadi gue bilang misinya bisa gagal atau memang dia kompromis karena ketahuan. Dan juga katanya 20 jam jeda saat si Jennifer Fargate itu keluar dari hotel dan baru pulang keesokan harinya, itu memang biasa atau lumrah dilakukan oleh para mata-mata yang sedang bertugas, di mana biasanya mereka punya second location kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, menjadi security location untuk mereka-mereka yang mungkin sudah kompromis atau misinya gagal. Ini didukung juga dengan polisi yang secara aneh nggak periksa sama sekali kamera seperti yang tadi gue bilang, lalu juga mengumumkan bahwa ini bukan kasus yang berbahaya dan ini kasus biasa soal depresi dan segala macam, padahal buktinya di sisi lain itu sangat berlawanan dengan pernyataan yang mereka nyatakan. Dan paling parahnya lagi menurut gue, saat 96 kasusnya ditutup, semua barang bukti terkait dengan Jennifer Fargate itu semuanya dihancurkan atau dibakar supaya tidak bisa melanjutkan kasus tersebut. Karena kan aneh menurut gue, harusnya ya dikip aja karena kasusnya belum selesai gitu. Walaupun itu misalnya dia bilang kasus depresi, kan itu masih assumption dan bukan faktual gitu. Nah, karena asumsi dari expert mata-mata inilah yang akhirnya ngebuat Wagner itu mau tidak mau akhirnya ngegali kubur gitu untuk mengambil DNA-nya Jennifer Fargate, karena semua barang bukti terkait yang menyimpan DNA dari Jennifer Fargate itu sudah dihapus semua, dan tahun 90-an model DNA traction dan segala macam itu juga belum digunakan. Jadi Wagner baru bisa melakukan yang namanya pengecekan DNA baru sekarang-sekarang ini saat teknologinya sudah diperkenalkan. Makanya dia mau tidak mau adalah menggali kuburnya Jennifer Fargate untuk ngambil DNA. Dan uniknya saat DNA-nya diperiksa ternyata memang si Jennifer Fargate itu dicek dia adalah keturunan orang Eropa. Dan saat dicek dan konfirmasi lagi, ditanyakan lagi ke resepsionis pada malam itu, saat diperiksa lagi sama si Lars Wagner, memang resepsionisnya bilang bahwa Jennifer Fargate itu saat check-in dia memakai bahasa dengan aksen East Germany. Yang tentunya lo tahu betul bahwa Jerman adalah syarat sekali dengan spy-spy dan espionage gitu ya. Nah, saat diperiksa juga, jadi udah ada pemeriksaan lebih lanjut lagi. Sekarang nih update terbarunya adalah bahwa Jennifer Fargate itu ditemukan umurnya pada saat itu berusia 24 tahun. Jadi berbeda dengan catatan check-in yang mengaku dia tuh umurnya 22 tahun. Gua nggak tahu alasannya kenapa harus mengubah usia dan segala macam, tapi yang pasti terkait dengan urusan misinya. Intinya sampai detik ini pun belum ada pengakuan lebih lanjut soal orang yang pernah kenal dengan si Jennifer Fargate ini, Jennifer Fargate, dan memang masih menjadi misteri. Bahkan si Wagner ini udah menyebarkan foto-foto Jennifer Fargate dan membuka tulisannya itu ke koran atau media di Jerman, supaya kali-kali aja ada orang Jerman yang pernah tahu Jennifer Fargate dan akhirnya bisa memberikan dia statement soal si Jennifer Fargate ini. Sampai detik ini, asumsi terkuat dan terkokohnya adalah memang si Jennifer Fargate adalah spy. Gue nggak tahu, yang pasti ini Lars Wagner kalau ini benar-benar adalah kasus espionage dan spy, rasanya dia membahayakan dirinya sendiri sih. Karena kalau kerjanya bisa serapih itu, bahkan Lois Fargate itu dinyatakan bahwa dia adalah seorang cleanernya untuk nge-clean, ngebersihin TKP pada saat itu, karena sama sekali nggak ada sidik jari, itu kondisi kamarnya bersih banget, tubuhnya Jennifer Fargate bersih banget, dan sampai nggak ada bukti sedikit pun tentang kehadirannya Lois Fargate ini. Dan bisa dikunci dari dalam, dan bahkan kenapa saat security chief dan security-nya masuk ke dalam kamar itu mereka mencium bau yang menyengat, karena itu bisa dijadikan bahwa Jennifer Fargate sebenarnya sudah sebelumnya udah lebih lama, udah goodbye-nya gitu. Jadi tembakan itu memang benar-benar ditembakin untuk yang namanya ngatur waktu. Menjadi kasus yang misteri banget, karena uniknya adalah ini terjadi di hotel paling mahal di Norway pada saat itu, yang syarat sekali menjadi hotel bagi para politisi dan rockstar yang ingin melakukan pertemuan di sana. Bahkan secret meeting itu juga terjadi di daerah sana di era-era saat Norwegia menjadi negara mediator politik untuk Israel dan negara-negara lain. So, bagaimana asumsi kalian? Kalau buat gue pribadi sih asumsinya ini memang bisa banget spy, karena memang tipenya itu kayak spy banget. Lu bisa nonton mungkin filmnya Munich yang soal Israel itu. Pas itu ini model-modelnya bener-bener kayak gitu tuh kasus-kasusnya. Jadi ada mata-mata dan agent-agent espionage yang menurut gue menarik sekali. Ini bukan James Bond yang keren banget gitu ya, tapi memang
Ini nyatanya ya secret operation ya biasanya kayak gini gitu. Itu aja bisa aku sampaikan. Kalian bisa tulis asumsi kalian terkait dengan kasus ini. Kira-kira pemikiran kalian tuh doi itu siapa gitu. Dan kenapa bisa keadaannya kayak gitu? Kenapa polisi nutupin dan kenapa bilangnya di kamar mulu ternyata padahal keluar segala macam. Itu kalian coba bisa tulis di kolom komentar dan mari kita berdiskusi bareng-bareng dan memecahkan masalah ini. Karena kalau kalian udah dapat clue dan bisa mecahin, kalian juga bisa menghubungi nomor di bawah. Karena Unsolved Mysteries juga ngasih nomornya di bawah untuk kalian hubungin kalau kali-kali kalian bisa memecahkan kasus ini atau mungkin menemukan identitas asli dari Jennifer Fairgate. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir dan pastikan juga jangan lupa untuk gabung member gua dan pastikan untuk like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini. Support si Mamima ini, deskripsi semua ada di bawah dan follow gue juga di @rivaldosantosa gue di Twitter dan Instagram. Kalian bisa DM kasus menarik, nantinya gue akan bahas kalau memang menarik. So, masih banyak kasus-kasus di dunia ini yang masih bisa kita bahas, kita pecahkan, kita kulik bareng-bareng. So, see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.